manusia utama yang pernah hidup di muka bumi ini gitu ya. Yang utama setelah Nabi dan Rasul adalah para sahabat gitu Pak. Jadi beliau yang melihat langsung bagaimana Rasulullah itu mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupannya gitu. Sehingga setelah Rasulullah, maka para sahabatlah bisa menjadi teladan gitu, jadi contoh gitu ya. Nah, dengan demikian ketika Abu Bakar itu wafat gitu ya, beliau selain menstabilkan situasi juga sudah boleh dibilang mencanangkan beberapa rencana atau agenda yang bisa dilanjutkan oleh penggantinya, yaitu Umar bin Khattab gitu ya. Nah, ketika Abu Bakar wafat gitu ya, beliau sudah berkirim surat kepada beberapa orang komandan yang ada di Syam, yang ada di Irak gitu ya, Uqbah bin Nafi gitu ya, terus Khalid bin Walid, agar segera bergabung dengan pasukannya Abu Ubaidah, karena mendengar dapat laporan bahwa pasukan Romawi itu datang dengan kekuatan besar gitu. Nah, Khalid bin Walid ini dari Irak ya bergerak ke Syam gitu Pak ya, di mana tadi seperti yang kita diskusikan dengan Pak Sekar, jumlah pasukannya itu diperkirakan Pak, pasukan Romawi waktu itu, Romawi Timur ini Pak ya, itu sekitar 200.000 orang gitu. 200.000 orang, dan ini saya lupa bukunya, nanti saya coba cek Pak ya, karena ada beberapa buku sejarah yang menceritakan perang-perang besar dan menunjukkan strategi dua orang jenderal yang ini Pak, sama-sama hebat gitu. Nah, diantaranya perang Yarmouk ini juga gitu. Yarmouk ini nama sungai di dekat di Syria gitu ya, makanya disebut perang Yarmouk gitu. Nah, pasukan kaum muslimin itu ditotal dengan pasukan yang sudah ditambah dari pasukan yang tadinya di Irak gitu ya, itu total hanya 39.000. Nah, dengan demikian 39.000 orang melawan 200.000 orang gitu. Nah, ini kan bisa dengan kasat mata aja dan hitung-hitung sistematis pasti harusnya kalah gitu. Dan ini memang perang menentukan sekali Pak, karena konsentrasi dua pasukan itu bertemu gitu. Dan kalau di total ya udah segitu aja. Itu aja udah ditambah dengan beberapa kabilah yang baru masuk Islam. Nah, dan bahkan Khalid itu menikah dengan salah seorang wanita dari suku Ghassan di wilayah Syria. Itu juga setelah menikah, diantara hikmahnya adalah anggota-anggota suku itu, laki-laki dewasanya akhirnya bergabung dengan pasukan Islam gitu, untuk menambah ini jumlah pasukan yang berhadapan di Yarmouk itu gitu. Nah, Yarmouk ini menjadi penting karena dia merupakan gerbang untuk ke utara gitu Pak, terus melanjutkan ke utara, nanti kan akhirnya ke Palestina dan seterusnya. Jadi kalau pasukan itu kalah di Yarmouk, bisa dipastikan mandek gitu perluasan Islam itu ke utara gitu. Nah, Khalid bin Walid ini kan ahli naik kuda Pak, jadi dia pasukan kavaleri gitu. Nah, itu beliau melihat gitu ya, pasukan yang ada di Yarmouk itu sebaiknya dipecah saja gitu. Jadi waktu kita diskusi dulu Pak gitu, kan ini saya ulang sedikit saja, pasukan Romawi itu formasi tempurnya palang gitu. Jadi kekuatan tempur itu dilemparkan langsung untuk menghantam lawan. Jadi satu kali pukulan habis gitu lawan tuh gitu. Jadi konsentrasi pasukannya di tengah gitu, dengan posisi palang gitu. Kalau ini lawan, langsung dibenturkan gitu. Kan orang-orang Romawi tinggi besar, tapi juga seru kalau berhadapan dengan orang-orang Arab yang juga tinggi besar gitu. Jadi di Yarmouk inilah gitu, dua pasukan ini beradu, dan Panglima Khalid yang memberikan saran kepada Abu Ubaidah untuk memecah pasukan gitu. Jadi kalau boleh dulu penggambarannya, kalau ini pasukan Romawi gitu ya, kalau ini besar ini kecil, dihadapkan langsung pastikan kalah gitu. Jadi gimana caranya agar posisi pasukan ini, kan belakangnya sungai Pak, dekat Yarmouk itu sungai. Jadi kalau dipukul terus akan habis gitu pasukan itu. Nah, karena Khalid ini adalah ahli kavaleri gitu ya, pasukan kavaleri, pasukan kuda gitu ya, beberapa regu pasukan itu dipecah agar formasinya itu mengepung gitu Pak. Jadi dengan adanya regu-regu pasukan ini, pasukan Islam itu nggak sekali pukul kalah gitu, tapi dia berputar gitu.
Jadi memanfaatkan kelincahan kuda-kuda Arab gitu, untuk bergerak terus gitu. Seolah-olah pasukan ini banyak gitu. Jadi tebas sana, jalan terus, putar gitu. Jadi pasukan yang besar ini dikepung gitu, dikelilingi oleh pasukan Islam yang sebenarnya dikit. Jadi kalau misalnya ini titik besar, ini ada garis kecil saja, tapi memutar terus gitu. Jadi menggerus dari luar, gitu caranya. Gitu. Dengan model seperti ini orang Romawi kalah. Gitu. Nah, ketika pertempuran itu sedang berkecamuk, ada utusan yang datang dari Madinah membawa sepucuk surat. Pada masa Abu Bakar, komandan tertinggi di Yarmouk itu adalah Khalid. Tapi dengan surat itu, posisi Khalid digantikan oleh Abu Ubaidah. Gitu. Suratnya berasal dari Umar bin Khattab yang baru saja terpilih menjadi khalifah, menggantikan Abu Bakar. Gitu. Nah, terpilihnya Umar pun sedikit saja Pak ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan aja zaman. Terpilihnya Umar ini pun bukan karena kalau banyak buku sirah itu berkisah Abu Bakar mau meninggal, tunjuk Umar gitu ya, semua sahabat agar sepakat gitu. Karena prosesnya nggak demikian Pak. Jadi Abu Bakar tetap meminta pandangan para sahabat lain dulu sebelum akhirnya memutuskan Umar penggantinya. Gitu. Jadi Utsman ditanya, bahkan Utsman itu menjadi juru tulis wasiat Abu Bakar. Gitu. Jadi Utsman dipanggil, tulis pesannya, apa wasiat-wasiatnya dan seterusnya. Gitu. Sahabat lain pun ditanya gitu. Seandainya saya pilih Umar, gimana pendapat kamu? Seandainya pilih Umar dan seterusnya. Akhirnya begitu banyak suara-suara marah kepada Umar, beliau pun berwasiat agar kekhalifahan itu setelah sepeninggal beliau dipilihlah Umar. Nah, ini sedikit aja. Sama halnya seperti Abu Bakar.